gereja cuma karena seseorang yang bener aja. Rugi dong. Datang waktu ke gereja masih pendoang, yang bener aja. Rugi dong. Datang ke gereja, datangnya telat, yang bener aja. Rugi dong. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ke gereja, tapi gak ikut pendalaman Alkitab, yang bener aja. Rugi dong. Malam minggu gak ngapa-ngapain, yang bener aja. Rugi dong. Rugi dong. Shalom teman-teman, jangan lupa ikuti ibadah Komsel setiap hari Jumat jam 7 malam dan juga ibadah Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore hanya di gereja. See you, bye. Shalom Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Puji Tuhan kita bisa ada sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Luar biasa. Ayo bersama-sama kita satukan hati kita. Kita akan mulai ibadah pencurahan Roh Kudus pada sore hari ini. Yuk sama-sama kita satukan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Bapa, untuk segala kasih setia Tuhan, untuk segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami bisa ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan atas kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan bersorak-sorai Tuhan, kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu turun melingkupi setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji dalam nama-Mu ya Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
Bapak Ibu Saudara, mari kita nyanyikan lagu ini dari bersama-sama. Dengan hadirmu ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dengar dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, mengangkat tangan kami Bapa, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Oh indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, mengangkat tanganku, mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu Bapa, ku menyembah-Mu Bapa, penuhi kami Bapa. Kiara yara yara pakana kiara mayasi, kiara yara pakana yara payaramu. Haleluya, ku menyembah-Mu Tuhan, di hadirat-Mu Bapa, ku temukan kasih-Mu. Kiara payaramu, oh haleluya, oh haleluya.
Kami bawa penyembahan, kami bawa pujian kami Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, Kau selalu indah bagi nama-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari saudara-saudara dengan segenap hati katakan, kami menyembah Engkau Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, ingin kesabahan kami Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu, menyembah-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari saudara-saudara saja katakan, ku angkat hatiku. Ini persembahan kami Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu,
kami Tuhan, penuhi kami Bapa. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, kami sembah. Come Holy Spirit, fall in this place. Mengalir. I need more and more of you. Yes, we need you, Lord. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Let's sing it again, Lord. Come, Holy Spirit, fall in this place. We need you, Lord. I need more and more
setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mata air hatiku. Oh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus pimpin aku. My best friend, katakan Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Mari sama-sama katakan dengan iman. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar
siapanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hadir di sini. Engkau siap memberkati kami. Pada kesempatan ini, kami rindu sesuatu yang ilahi. Tuhan taruh dalam roh kami, sehingga sungguh keluar dari tempat ini, setiap kami boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Kami rindu dengar kesaksian, kami dengar firman Allah. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Shalom, silahkan duduk. Ya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Senang sekali boleh kembali berada di keluarga besar Gereja Allah Baik Mahanaim. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan semua jemaat serta para majelis gereja yang ada di sini, sehingga kami boleh kembali diberi kesempatan untuk boleh menikmati luar biasanya kedahsyatan Tuhan di tempat ini. Amin. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya datang bersama dengan putra saya yaitu Jeremy Vincent Christian. Dia akan bersaksi tentang bagaimana karya Roh Kudus dalam kehidupannya. Untuk itu saya persilahkan, mari Joshua. Ya, bertepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ya, haleluya. Shalom. Gimana kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Amin. Sore hari ini saya ingin kesaksian satu pengalaman yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Satu hal yang Tuhan buat saya, yang membuat saya itu, apa bisa kita bilang ya, berubah dari yang kita tidak percaya menjadi kita percaya. Bagaimana pengalaman dengan Tuhan itu mengubah bagaimana cara kita berpikir. Dulu ketika saya masih kecil, baru lahir, saya didiagnosa ada penyakit ini, ada jantung bocor, ada rongga pembatas antara perut dan dada ini ada masalah yang menyebabkan jantung itu terdesak karena ususnya naik ke atas. Dan juga ada, kalau nggak salah, unfalokel namanya, yang membuat usus itu keluar. Jadi ketika masih kecil itu sudah berat masalahnya. Dan dulu orang tua saya bilang, kalau dulu dokter ngomong paling bagus hidupmu itu 6 bulan. Setelah dioperasi semuanya paling bagus 6 bulan. Kalau setelah dari 6 bulan itu masih bisa hidup, itu mujizat. Dan benar, saya bisa hidup sampai hari ini. Keren kan? Keren. Itu yang dokter bilang. Dokter yang kita tahu pastinya nggak kurang ilmu, nggak kurang pengetahuan. Itu adalah kenyataan yang kita hadapi. Tapi ketika umur saya 16 tahun, 2017 kemarin, saya itu tiba-tiba merasa capek, mudah lelah, dan mudah berdebar-debar. Setelah dicek ke dokter, kami ke Malaysia saat itu, kami didampingi oleh hamba Tuhan. Di sana dijelaskan kalau ternyata masalah yang dulu dioperasi pas masih kecil itu bermasalah lagi. Jadi itu naik lagi lah usus itu, mendesak jantung itu yang bikin jantung saya itu berdebar-debar lagi dan capek. Jadi gimana? Ya udah, kata dokter, pulang aja.
Mau diapakan? Mau dikasih obat, nggak ada gunanya. Mau dioperasi, kamu operasi 5 menit, kalau jantungmu nggak kuat, mati. Operasi apa? Operasi mindahkan ususnya ke bawah, bukan memperbaiki jantungnya ini. Jadi nggak ada pilihan, nggak ada jawaban, dikasih obat juga nggak ada artinya. Dioperasi gagal, ya udah meninggal. Tapi kita percaya Tuhan yang kasih kita hidup, amin. Tuhan bilang melalui hambanya, operasi kita lawan dokter itu. Dokter bilang, semuanya bilang, loh kamu operasi, kamu mati. Yes, operasi. Kita tanya, boleh berapa lama operasi? Dokter itu sempat melawan, enggak mau kita. Nanti kalau kenapa-kenapa nanti kita enggak mau tanggung jawab. Ditanya berapa? 3 bulan bisa enggak? Enggak bisa. 1 bulan? Enggak. Dokter enggak mau. Akhirnya kita bilang, terakhir 1 minggu. Capek dokter itu dengerin kita. Yaudah, 1 minggu kamu stay di Malaysia, jangan kemana-mana. Minggu depan balik ke sini, operasi. Selama seminggu itu di Malaysia kita nikmati hidup. Kita jalan-jalan, kita nikmati semuanya. Enggak yang setiap hari kita kita meratap tersungkur doa terus itu, enggak. Tuhan bilang, kamu nikmati aja. Nikmati aja perjalananmu di Malaysia selama seminggu sebelum kamu operasi itu. Enjoy your life. Nikmati aja semuanya, jalan-jalan, makan semuanya. Ya lakukan yang Tuhan bilang. Dan saat waktu operasi, malam sebelum operasi, ditanya sama dokter anestesi, dia datang malam-malam ke kamar, ini kesempatan terakhir kamu, kalau kamu mau mundur operasi, mundur sekarang, karena kalau gagal besok, selesai. Nah saat itu, papa saya tanya, gimana? Kamu mau operasi nggak? Ini kesempatan terakhir ini, karena pas itu papa saya yang menemani saya nginap di rumah sakit. Saya bilang, maju. Tuhan sudah bilang saya akan sembuh, Tuhan yang pegang hidup, Tuhan yang kasih hidup, saya hidup. Apapun yang terjadi, saya hidup. Tanda tangan. Saya operasi besok, saya boleh lewati semuanya, masa-masa sulit, masa-masa kritis, semuanya boleh dilewati dan semuanya itu baik seperti yang Tuhan bilang. Padahal kenyataannya tadi dibilang sama dokternya kalau kamu gagal kamu mati. Ternyata operasinya itu harusnya sekitar 4 atau 6 jam. Itu operasinya lebih lama dari yang mereka pikirkan, tapi saya masih bisa hidup. Yang katanya harusnya 5 menit mati, lebih dari yang diduga waktu operasinya saya bisa hidup. Itu hebatnya Tuhan. Itu yang Tuhan buat saya dan saya boleh hidup sehat sampai hari ini. Tapi saya itu orangnya sedikit masih belum yakin sepenuhnya dengan apa yang sudah terjadi. Jadi dokter bilang kalau mungkin ususmu sudah dikembalikan ke bawah, tapi jantungmu itu masih bermasalah karena memang dari kecil kan ada masalah secara lahir. Jadi kamu harus operasi satu saat, mungkin 20 tahun lagi atau gimana. Ya tergantung kapan jantung itu harus dioperasi. Intinya harus dioperasi lagi. Kalau nggak dioperasi ya nggak bisa. Kalau nggak operasi meninggal. Kalau dioperasi ya semoga kuat juga. Jadi nggak ada jawabannya. Gitu. Dan ini yang terus saya pikirkan. Ternyata belum selesai masalahnya. Belum selesai rupanya apa yang harus saya jalani. Padahal sebenarnya Tuhan sudah menyelesaikan itu. Tapi saya tidak percaya. Saya tidak percaya kalau sudah Tuhan sembuhkan. Dan ini sesuatu yang harusnya tidak terjadi. Karena sebelumnya saya percaya dan sekarang saya tidak percaya. Itu kenapa? Itu yang terjadi. Sekitar 1 tahun lalu saya itu akhirnya saya drop lagi, saya jadi gampang capek lagi, saya jadi gampang berdebar-debar lagi, sering keringat dingin.
dibawa ke rumah sakit, dan kita telepon dengan hamba Tuhan yang sama yang mengantar kami ke Malaysia dulu, didoakan, belum sampai amin, keadaan jantung saya sudah jauh lebih baik. Belum selesai doa itu, sudah sembuh. Saya merasa sukacita, tapi masih ada hal-hal yang harus saya selesaikan. Tapi saya belum tahu apa itu. Ketika saya bertemu dengan hambanya di gereja di Palangkaraya, dia langsung tanya sama saya, kamu tahu salahnya apa? Kamu tahu nggak salahmu apa? Saya diam aja, saya nggak tahu. Saya terus terang, saya tidak tahu. Dia bilang, Tuhan itu bertanya sama kamu, kenapa kamu berubah? Kenapa dulu kamu percaya, kamu tanda tangan itu, kamu percaya kalau kamu hidup, sekarang kamu kalau ditanya sama orang gimana kabarnya, ditanya bagaimana kesehatannya, kamu selalu ceritakan apa yang kamu pikirkan tentang apa yang dokter katakan, bukan tentang Tuhannya. Kamu nggak ceritakan apa yang Tuhan buat kamu, bagaimana Tuhan bawa kamu itu hidup, dari yang katanya harusnya mati itu Tuhan kasih mujizat, nih hidup. Tapi enggak, kamu ceritakan, ya sudah selesai si operasinya, sudah sehat, tapi nanti bisa operasi lagi dan segala macam. Itu yang kamu ceritakan. Aduh, betapa payahnya kamu. Kenapa kamu ceritakan itu? Ceritakan Tuhannya. Kamu enggak berpikir gitu. Saya cuma bisa diam, dan saya baru menyadarinya itu setelah 7-6 tahun setelah saya operasi. Saya nggak menyadari kalau saya salah. Kemarin ketika kami ingin check up lagi, bulan April, sekitar bulan April itu, kami bersama hambanya lagi ke Malaysia dengan ada beberapa tim teman-teman dari daerah yang lain, itu sama-sama ke Malaysia semua. Ketika saya mau dicek sama dokter, hambanya ini bilang, kamu itu harus percaya. Kamu tahu, kamu itu seperti ini bukan karena keadaanmu, bukan karena jantungmu, bukan karena ususmu yang kemarin, enggak. Tapi itu karena ini. Tahu saudara ini apa? Pikiran. Kamu terlalu terintimidasi dengan apa yang dokter katakan. Kamu terlalu terintimidasi dengan apa yang kamu rasakan. Sehingga kamu tuh nggak bisa melihat kalau Tuhan itu sudah buat mujizat. Tapi kamu nggak percaya. Sekarang, kita akan cek ke dokter. Setelah ini kan kita dicek gitu juga. Semuanya akan nggak apa-apa. Meski dokter bilang kamu harus operasi lah atau bagaimana, enggak, Tuhan enggak bilang kamu suruh operasi. Kamu bisa sembuh tanpa operasi, asal kamu percaya. Dan kamu kuat, asal kamu enggak berpikir yang enggak. Saya cuma bisa saya berusaha untuk benar-benar mengerti apa yang salah. Dan bagaimana saya harus mengubah yang salah itu menjadi sesuatu yang apa yang Tuhan mau. Dan setelah dicek ke dokter, dokternya bilang semua oke, jantung semua oke, darah, gula semua fine. Jadi terus gimana dok? Ya udah happy aja. Berarti memang nggak ditemukan sesuatu yang saya pikirkan yang bagaimana tuh nggak ada. Dokter bilang enjoy, nikmati, sudah. Tapi ini yang susah berubah karena terlalu banyak termakan hal-hal yang negatif sendiri. Dan itu yang membuat saya itu tidak percaya saat itu. Kami dapat kesempatan setelah dari Malaysia itu untuk pergi ke Bangkok, Thailand. Dan saat itu saya berpikir, 2 hari sebelum kami ke sana, saya mikir, bagaimana saya ingin menikmati perjalanan ke Thailand jika saya jalan saja saya capek. Ya, saya jalan sedikit saja capek. Dari sini ke situ bisa capek. Naik tangga ini sedikit bisa capek. Ya, betul. Karena apa? Karena
sudah bayangin, aduh males banget jalan, aduh udah males banget naik tangga, padahal cuma 2 anak tangga, aduh, itu udah capek, udah. Tapi saya berusaha untuk no. Kita coba, kita percaya, kita lakukan apa yang Tuhan mau dan kita akan lihat hasilnya. Sampai di Thailand, ada banyak hal yang kami kerjakan di sana. Kami jalan-jalan, kami enjoy semuanya, dan saya jalan ke sana, kemari, orang semua jalan kemana saya ikut. Mereka jalan ke sini, saya ikut. Bahkan siang-siang saat panas di sana, ya Thailand itu panas sekali, di sana itu bisa sampai 40 derajat ke atas. Itu saya kuat ternyata. Saya kuat jalani semuanya, saya tidak ketinggalan satu perjalanan pun, saya ikut semuanya. Yang menarik adalah ketika saya itu, jadi ini hari Sabtu, itu kita lagi naik mobil, kita berhenti di satu tempat. Tempat ini besar sekali, tinggi temboknya, dan yang dalam pikiran saya cuma satu, ini namanya istana. Dan kita bisa bayangkan kalau namanya istana itu pasti besar ya. Temboknya aja sudah seluas-luasnya, belum lagi isinya. Kita jalan istana itu, kita kelilingin nih istana. Kita mulai dari sini. Kita ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ngapain? Cari pintu masuk. Ternyata setelah kita kelilingi istana ini, nggak ada pintu masuk. Kita kembali lagi dari sini ke sini. Barulah kami tahu kalau istana itu nggak dibuka karena ada acara kerajaan. Istana itu kalau dikelilingi 2 kilometeran. Itu jalan kaki, panas, dan ya pasti udah kesal ya, udah keliling jauh-jauh, panas-panas, tapi nggak bisa masuk. Saya cuma duduk di trotoar itu sambil nunggu jemputan kita. Saya cuma mikir satu, oh ternyata aku kuat. Aku nggak mikir yang aneh-aneh, aku pokoknya jalan aja. Aku jalani, aku ikuti kemana mereka pergi, aku ikut. Tanpa mikirkan yang jelek-jelek, ternyata oh aku kuat. Istana ternyata lewat. Nah itu, aku baru kepikir, oh iya, ternyata aku baru tahu ketika aku berada di situ. Selama ini aku yang selalu berpikir jalan sedikit capek, gerak sedikit capek. Ternyata ini istana aku keliling itu kuat. Itu yang saya baru, oh iya. Ini saya baru mulai mengerti apa yang Tuhan maksud selama ini. Itu hari Sabtu. Hari Minggu kami mau pergi lagi. Saya pakai celana panjang, pakai sweater, dan seperti saya bilang Thailand itu panas. Nah kalau masuk mall nggak apa-apa. Masalahnya kita minggu itu kita ke istana itu lagi. Saya udah mikir kemarin kan ditutup. Ternyata no, hari ini kalian boleh masuk. Iya, saya agak nyesal juga kenapa saya pakai sweater, karena di sana panas jadi keringatannya luar biasa. Saya kelilingi lagi itu dari sini ke sini lagi, baru masuk ke sini dalam istana. Ternyata di dalam istana itu jauh lebih besar dari luarnya lagi. Di istana itu bangunan itu besar-besar, ada banyak. Berarti kalau bangunannya besar, otomatis pagarnya juga pasti lebar. Dan bangunan yang besar itu nggak cuma 1, 2, 3, ada 10, 20 lebih. Saya kelilingi semuanya, kemana mereka pergi saya ikut. Keluar itu masih keliling istana lagi, saya bisa ikut. Saya nggak ada tuh rasanya mau pingsan, nggak ada rasanya mau jatuh atau bagaimana, nggak. Saya kuat. Saya kuat. Saya bisa lakukan sesuatu yang belum pernah saya pikirkan sebelumnya. Kita dari situ juga kita lanjut lagi masih ke candi. Candi itu kita naik ke atas, saya ikut naik. Ingat sebelumnya saya tidak bisa naik tangga, saya bisa naik ke candi itu sekarang. Itu yang Tuhan buat. Saya tegur berkali-kali, kamu jangan mikir sesuatu yang intimidatif.
Pikir apa yang Tuhan mau, pikir apa yang sudah Tuhan lakukan buat kamu. Itu pesan buat saya. Dan ketika saya lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya, yaitu percaya kamu sembuh, itu yang terjadi. Itu yang kamu dapatkan. Jadi sekarang, setelah Tuhan tunjukkan itu ke kamu, masihkah kamu berpikir kalau kamu itu lemah? Itu. Hari ini, kami sampai di Surabaya ini, saya nggak ada lagi rasa capek yang seperti saya biasanya bilang. Saya bisa jalan dari bandara ini ke bandara itu, naik turun pesawat, saya bawa barang. Kadang itu jalan sampai ke atas tuh, udah sampai. Ternyata nggak capek. Kenapa dulu aku nggak percaya kalau aku sudah sembuh? Seandainya dulu aku taat, aku tidak akan mengalami ini semua. Tapi itu adalah kesalahan saya, dan itu adalah sesuatu yang saya terlambat untuk belajar. Tapi Tuhan itu penuh kasih. Tuhan memberi kesempatan. Tuhan menyadarkan, Tuhan memberi kesempatan, dan Tuhan memberi pengampunan. Amin. Jadi ketika saya sudah belajar, apa salah saya? Tuhan ini, aku tunjukkan sekali lagi apa yang aku bisa buat kamu. Sekarang kamu harus percaya. Dan itu yang saya buat sampai hari ini. Jadi, jika hari ini ada hal-hal yang mungkin membuat kita merasa lemah, membuat kita ngerasa, aduh kayaknya nggak bisa deh, aduh kayaknya ini terlalu besar, aduh aku nggak yakin aku bisa stop. Ingat, banyak hal yang kita nggak pernah pikirkan bisa kita lewati di masa lalu. Tapi buktinya lewat, ya kan? Banyak hal yang kita pikir, aduh gimana ini, gimana A, I, U, E, O. Yang kemarin lewat gimana caranya? Doa nggak doa, Tuhan yang bantu, selesai. Kita terlalu fokus ke gimana ini. Kita lupa Tuhan sudah buat apa buat kita. Jadi, setiap kali kita ada masalah, ingat Tuhan sudah buat apa buat kita, percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita merayakan atau ada dalam satu momen yang luar biasa, di mana Alkitab mencatat setelah dia naik ke surga, dia bilang kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Amin. Ngapain? Ada satu hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu, yaitu supaya kamu menerima kuasa pada saat Roh Kudus turun atas hidupmu. Amin. Seberapa banyak yang rindu itu terjadi dalam hidup saudara? Boleh angkat tangan sebentar? Ya, saya tidak tahu ini sampai jam berapa saya diberi kesempatan khotbah nih Bu. Soalnya kesaksiannya kelamaan. Oke, begini. Saudara, saya mau rangkum secara sistematis apa yang dialami oleh Jeremy. Pada saat dia lahir, dokter bilang karena ada unfa lokal, ya ususnya mau tumpah keluar, tapi karena ditutup oleh selaput atau kulit yang tipis, jadi itu seperti gelembung begitu. Itu sesuatu yang terjadi. Lalu ada diafragma, hernia diafragma itu penyekat antara usus dan jantung itu bocor. Itu ususnya naik ke atas mendesak jantungnya, dan jantungnya bocor. Dokter bilang itu maksimal usianya 6 bulan mesti mati. Itu profesor doktor, salah satu dokter spesialis jantung di kota ini, di Jawa Timur. Lewat banyak proses kami lewati bersama dengan Tuhan, saya tidak akan cerita banyak hal. Tapi singkat ceritanya umur 16 tadi dikatakan, Joshua mengalami satu keadaan di mana dia drop, dan harus dilarikan ke dokter, dan singkat ceritanya kami ke Penang, Malaysia. Seperti yang dikatakan tadi, dokter bilang kalau dioperasi 5 menit di meja operasi kamu mati. Kalau toh tidak dioperasi, kamu juga tidak bisa dikasih obat, karena tidak ada obatnya. Pilihannya apa? Pilihannya satu, yang terbaik. Bertahan dalam keadaan apa adanya, ada kesempatan 3 bulan untuk hidup. Keren nggak menurut saudara? Ada 3 bulan untuk hidup, setelah itu mati. Keren nggak? Enggak.
Kalau sudah umur mungkin 120 tahun, 3 bulan lagi baru mati, oke lah. Ini masih muda banget, saudaraku, ya nggak? Orang 120 tahun juga masih pengen hidup umur panjang. Singkat ceritanya, ini gimana dok? Nggak ada cara lain. 5 orang dokter menolak operasi. Kita bilang, gimana kalau 3 bulan lagi? No. Awalnya kita mintakan sebulan, nggak boleh. Minta waktu 2 bulan, siapa tahu ada hal yang baik. 3 bulan, nggak bisa. Ibu Yola, hamba Tuhan, bilang begini, saya minta operasi 1 minggu lagi. Lah, ini kan bingung, saudaraku. Dokter bilang, oke, kalau memang kamu pilih itu, kami tidak tanggung risiko. Silahkan tinggal stay di sini dan nikmati waktu yang ada. Dan istri saya, anak saya perempuan datang. Ibu Yola bilang, Jos, jangan takut. Tuhan yang kasih kamu hidup, kamu tidak akan mati. Tapi dokter bilang 3 bulan, pasti mati. Operasi 5 menit, di meja operasi, mati juga. Pilihan lain, nggak ada. Tinggal nunggu apa yang Tuhan bilang. Ibu Yola bilang, Jos, Tuhan yang kasih kamu hidup. Dia panggilannya Joshua. 1 minggu kita di Malaysia seperti kesaksian tadi, happy aja, sudah tidak bisa mikir yang lain. Setengah 12 malam, dokter datang ke saya bersama Joshua. Perkenalkan, saya Dokter Chong, dokter anestesi anak Anda besok. Malam ini adalah kesempatan untuk membuat keputusan, mundur atau jalan. Tapi sebagai dokter saya sarankan, mundur. Sebab terlalu beresiko. Memang serius, saudaraku. Kalau operasi ternyata itu dokter anestesi itu punya peranan penting. Kalau jantung gak kuat, itu tidak bisa balik. Makanya di mana-mana pernah nggak saya temukan ada dokter buka praktek anestesi? Buka praktek anestesi, nggak ada kan? Kalau dokter gigi kan ada prakteknya, ya kan? Anestesi nggak ada. Ngapain juga? Oke. Saya bilang, Jos gimana nak? Jos bilang, Pak nggak usah takut. Tante Yola bilang, Tuhan kasih hidup buat aku. Operasi, singkat ceritanya, saya tidak sambung lagi. Ada masa-masa sukar, masa-masa sulit. Puji Tuhan dilewati. Tapi pikirannya itu apa? Yang diperbaikin ususnya. Jantungnya kan nggak diapa-apain nih. Padahal dokter bilang jantungmu itu tidak kuat. Jangankan untuk operasi, untuk hidup aja tidak kuat loh. Ini operasi buktinya kuat. Berarti kan kuat. Untuk hidup saja jantung memaksimal kekuatannya 3 bulan. Untuk operasi kekuatannya 5 menit. Ini operasi hampir 6 jam. Kuat. Berarti kan kuat. Iya nggak? Nggak ada apa-apain. Dan sampai 23 tahun jantung yang sama itu yang dipakai. Betul nggak? Ya sampai hari ini kan 23 tahun, Jos, ya. Cuma pikirannya jantung gue belum diapa-apain. Satu ketika ada orang datang ke Palangka tanya, gimana Jos kesehatanmu? Joshua cerita banyak hal. Yang diceritakan satu, dokter bilang jantung gue bermasalah. Itu aja poinnya. Tiba-tiba pada saat kami di meja makan, Ibu Yola bilang, Jos, kenapa kamu kok jadi begitu bicaranya? Bukankah Tuhan sudah membuat bukti dan kuasanya dalam hidupmu? Apa yang kamu ceritakan bukan apa yang dokter katakan, tapi apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Langsung Ibu Yola bilang, hati-hati Jos, kamu akan menuai apa yang kamu katakan. Itu sakit buat saya, tapi lebih sakit buat dia. Tidak lama setelah itu, saudaraku, dia kolaps, 2 kali kolaps. Kalau saya cerita, saya bawa dia beberapa kali ke Malaysia. Dokter bilang harus operasi. Yang terakhir kemarin, saya telepon Bu Yola. Saya bilang, Bu, kalau Ibu ke Malaysia, saya mau datang. Saya ikut sama-sama. Oke, berangkat. Tanggal 2
April kemarin. Untung dokternya datangnya terlambat 1,5 jam. Jadi ada kesempatan bicara dari hati ke hati. Ibu Yola bilang begini sama Joshua, Jos, kamu mau operasi, sembuh. Kamu tidak mati kok kalau kamu operasi. Kamu tidak operasi juga kamu tidak mati. Karena Tuhan yang kasih hidup. Pilih operasi atau tidak operasi? Dia bilang, tante aku tidak mau operasi. Aku percaya Tuhan sanggup pulihkan aku. Yes. Apa yang terjadi saudaraku? Tidak lama setelah itu dokter ketemu. Selama kami di Malaysia, dokter selalu katakan hal yang sama. Pada saat Joshua mendengar apa yang Tuhan sampaikan lewat hambanya Ibu Yola, dokter bilang, semua hasil yang ada di tangan saya, apa yang ada dalam hidup itu semuanya baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Lalu kita bilang, dok kami harus ngapain? Dokter cuma ada 2 kata. Apa Jas? Enjoy dan bersyukur. Cuma 2 kata. Nikmati aja. Tidak perlu apa-apa. Tidak, sudah kamu enjoy aja. Saudaraku, itu tidak membuat Joshua merasa nyaman. Karena apa? Aduh, aku ini kuat nggak ya? Singkat ceritanya, ya tadi cerita itu, kami ke Bangkok tanggal 4-nya, keliling istana itu 43 derajat, panas luar biasa. Dia sempat bilang, buat apa kayak gini nih? Besoknya, hal yang sama terjadi. Pas hari Minggu, Tuhan bicara kepada saya. Saya bilang begini, nak, kita di hotel berdua nih. Kamu tahu nggak? Sepanjang umur hidup manusia, tidak pernah ada orang berpikir masuk gua singa itu hidup. Yang ada adalah mati. Ya, itu yang dialami oleh semua orang dan itu tertanam kuat dalam kehidupan Daniel. Mati. Lalu sepanjang sejarah hidup manusia, masuk dapur api itu pasti mati. Itu tertanam juga dalam otak daripada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Clear itu. Tapi Tuhan tidak perlu membuktikan dirinya karena dia berkuasa. Tapi manusia tidak percaya Tuhan itu berkuasa kalau tidak lihat bukti. Tuhan izinkan nih, masuk lo gua singa. Tapi dosa takut, gua sama kamu. Daniel apa? Baru percaya. Betul? Sebelum itu Daniel tidak pernah percaya. Daniel percaya, saya dan saudara punya keyakinan, masuk gua singa, kalau Tuhan bersama dengan kita tidak akan mati. Karena sudah ada ceritanya Daniel. Sadrah, Mesah, Abednego tidak pernah punya keyakinan akan satu kebenaran kalau masuk dalam dapur api itu tidak akan mati. Tidak pernah punya keyakinan itu. Sebelum Tuhan izinkan mereka masuk ke sana dan Tuhan buktikan dalam hidup mereka. Ini loh kalau gua ikut lo, tidak ada yang lo perlu takutin. Saya mau kasih tahu saudara, ada kalanya perjalanan hidup kita berjalan dalam satu keadaan di luar ekspektasimu. Betul? Joshua tidak pernah punya ekspektasi keliling istana kerajaan Thailand 43 derajat panas dalam kondisi yang dokter bilang dan yang dia rasakan dari depan sampai belakang udah nggak kuat. Saya bilang, Jos, kalau kamu ndak keliling itu istana kerajaan di posisi panas 43 derajat, kamu ndak yakin kalau sebenarnya kamu udah sembuh. Ngerti nggak? Bagaimana Tuhan mengubah hidup kita, membawa kita berjalan di luar ekspektasi kita, untuk membuat kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah pribadi satu-satunya yang tidak pernah salah dalam hidup kita. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu ketika Daud diperhadapkan dengan Goliat. Daud berhadapan dengan Goliat.
secara pribadi dan secara umum, kenyataannya, semua orang yang berhadapan dengan Goliat mati. Semua orang yang berhadapan dengan Goliat kalah. Itu kenyataannya. Pada saat Daud berhadapan dengan Saul, Saul bilang, nggak mungkin kamu bisa menang lawan Goliat. Baca sudah 1 Samuel 17. Dia terlalu kuat buat kamu. Dan begitu Goliat berdiri di hadapan Daud, Daud tidak bisa lihat apa-apa. Yang dia lihat satu pribadi yang sangat besar, yang begitu kuat, dan kehadiran Goliat di depan Daud membuat mata Daud tertutup melihat yang lain. Dan tidak bisa melihat apa-apa, karena Goliat itu begitu menakutkan dan besar. Perhatikan, saudaraku. Semestinya pada saat Daud berhadapan dengan Goliat, yang Daud katakan, wow, you hebat, kuat, gagah, ngeri gua lihat lo. Mungkin itu kata-katanya. Pada saat Daud mendengar apa yang dikatakan oleh Saul, benar bos. Apa yang bos bilang itu benar, saya tahu itu. Makanya saya juga mikir, kan mestinya kan ngomong gitu. Tapi dengar hari ini. Pada saat Daud berhadapan dengan Goliat, Daud tidak bicara tentang apa yang ada di depan matanya. No. Daud tidak lagi bicara tentang kenyataan-kenyataan, fakta-fakta yang ada di depan mata. Baik yang dikatakan oleh orang lain, maupun yang dilihat oleh dirinya sendiri. Dia tidak bicara tentang apa yang dilihatnya, tapi dia bicara tentang apa yang pernah Tuhan buat dalam hidupnya. Dia bilang sama Saul, aku ini hambamu, pemelihara kambing domba 1-2 ekor. Pada saat ada singa datang, aku robek mulutnya, dan aku binasakan singa itu. Itu aku lakukan dalam hal yang sama. Karena aku percaya Tuhan sanggup menolong hidupku. Dan apa yang terjadi, itu terjadi. Saya mau kasih tahu saudara. Pada saat engkau ada di sini, engkau minta diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, maka pada saat engkau berhadapan dengan tantangan, engkau tidak lagi bicara tentang apa itu tantangan. Engkau tidak bicara tentang apa itu Goliat dan siapa itu Goliat. Itu bukan fokusmu. Tapi pengurapan itu akan memampukan engkau melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ada sebuah ketajaman ilahi yang Tuhan taruh dalam hidupmu, yang membuat engkau bisa melihat ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, tapi engkau bisa melihatnya. Karena pengurapan itu memampukan saudara melihat perkara-perkara ilahi. Amin? Iya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau Daud tidak punya pengurapan, saudara perhatikan ayat Alkitab. Daud itu diurapi dulu sebelum menghadapi Goliat, ya kan? Daud itu diurapi loh. Sebelum Daud diurapi, dia belum bisa lihat itu. Setelah dia urapi, apa yang orang lain tidak bisa lihat. Manusia secara umum cuma lihat Goliat. Semua orang cuma lihatnya Goliat. Lihatnya masalah, lihatnya tantangan, lihatnya bencana, lihatnya kekalahan. Cuma itu yang dia bisa lihat. Karena itu sesuatu yang sangat fisik, sangat lahiriah. Itu adalah kenyataan. Tapi pengurapan itu memampukan engkau bukan saja melihat kenyataan, tapi engkau melihat kebenaran yang di atas kenyataan. Amin. Kita tidak hidup dalam kenyataan, kita hidup dalam kebenaran, karena kebenaran itu Tuhan itu sendiri. Haleluya. Saya mau kasih tahu saudara, apa yang Joshua katakan selama perjalanan hidupnya kurang lebih 20 tahun. Apa yang dia katakan adalah fakta. Memang keadaan gue kayak gini nih. Itu fakta kan? Hasil labnya kayak gini nih. Hasil ronsennya kayak gini nih. Dokter bilang kayak gini nih. Dan apa yang dia katakan itu adalah fakta. Kenyataan yang real. Tapi pada satu ketika, dia bisa bicara tentang kebenaran.
Saya percaya Tuhan Engkau sanggup buat mujizat. Itu dia alami dalam hidupnya. Saudaraku, saya mau jujur dengan saudara. Hari ini kita tidak lagi berdiri di atas kenyataan dan fakta. Itu akan membuat engkau takut setiap hari. Kenyataan dan fakta tidak menjanjikan apa-apa. Tapi pada saat engkau berdiri di atas kebenaran, di atas apa yang Tuhan katakan, engkau mengerjakan apa yang Tuhan suruh, engkau akan melihat sesuatu yang dahsyat terjadi. Saudaraku, terus terang, saya bilang sama Joshua, Jos, ayo, saya hamba Tuhan, kamu anaknya pendeta. Tidak jamin juga langsung sempurna, itu tidak jamin, saudara. Proses iman itu bertumbuh. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Apa yang diucapkan oleh Daud, sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Iya, semua orang bicara tentang apa yang ada, yang di depan mata. Itu semua orang bicara tentang itu. Tapi Daud tidak lagi bicara tentang apa yang ada itu, tapi dia bicara tentang apa yang Tuhan buat waktu itu dalam hidupnya. Dan itulah yang dia katakan juga di hadapan Saul. Itu yang dia katakan di hadapan Goliat. Dan itu yang Tuhan buat dalam hidupnya. Saudaraku, Roh Kudus itu dicurahkan. Tanda pertama orang dibaptis oleh Roh Kudus, itu bahasa roh. Tanda pertama dibaptis Roh Kudus. Bukan dipenuhi saja, dibaptis. Baca Kisah Para Rasul. Kenapa bahasa roh? Saya tidak usah buka, kita sama-sama tahu. Alkitab katakan, kapal itu dikendalikan oleh setir yang kecil. Betul? Lidah itu seperti api. Yang kecil tapi bisa menyalakan belukar yang besar. Dari mulut yang sama orang bisa memuji Tuhan, tapi dari mulut yang sama orang bisa mengutuk. Lidah itu yang paling kecil, tapi itu sangat menentukan. Bahkan Alkitab katakan, saya mungkin tidak usah baca karena waktu kita. Karena mulut engkau dibenarkan, tapi karena mulut juga kita bisa dihukum. Roh Kudus pada saat dia pada saat murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, yang dikendalikan yang pertama adalah lidah. Karena terus terang, lidah itu paling sulit pengendaliannya. Sulit. Tapi saya mau kasih tahu, pada saat Roh Kudus memenuhi kehidupanmu, Dia akan mengendalikan setiap perkataanmu. Setiap perkataan itu adalah perkataan mujizat, perkataan kuasa, perkataan yang luar biasa. Saya ingin bacakan satu ayat saja, supaya nanti minta ampun Pak, dari pertama sampai terakhir nggak ada ayatnya. Nggak enak. Sebenarnya banyak ayatnya, cuma saya tidak mau baca karena waktunya. Oke, kita baca satu ayat. Ini penutup, ya. Oke. Saya sudah siapin. Bilangan pasal 14 ayat 28. Silakan multimedia boleh buka buat kita. Sorry, saya suka jalan-jalan, saudaraku. Ya, Matius Bilangan 14 ayat 28. Kita baca sama-sama, saudara, ya. Oke. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke. 2, 3. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Amin, tepuk tangan buat Tuhan. Sebagaimana yang engkau katakan, itulah yang Tuhan akan buat dalam hidupmu. Saya akan kasih satu contoh. Satu ketika, Abraham naik ke gunung bersama siapa? Ishak anaknya. Di tengah jalan dia ngomong sama bujangnya, lu berdua berhenti dulu di sini. Bahasa Surabayanya kan gitu. Ntar gua sama anak ini apa? Naik ke atas untuk berdoa. Ya kan gitu. Setelah itu kami akan kembali. Itu kata-kata yang salah sebenarnya. Sebenarnya loh, kalau kenyataannya. Yang benar itu, lu berdua tinggal di sini, ntar gua sama anak gua ke atas, ntar gua balik. Kan gitu.
Karena yang satu kan dikorbankan. Ya enggak? Kan enggak mungkin dong berdua, yang satu sudah dikorbankan. Kata-katanya kan gitu mestinya. Lalu sampai di atas, nanti baca baik-baik ya. Nanti baca baik-baik. Ishak tanya, Bapak, di sini ada pisau, ada kayu api, dan mana anak dombanya? Kan gitu ya. Betul kan? Apa yang Abraham katakan? Tuhan yang menyediakan domba korban baginya anakku. Saya mau kasih tahu apa yang terjadi. Seperti yang Abraham katakan, itu yang Tuhan buat dalam hidupnya. Amin. Tuhan siapkan dombanya, dia balik sama anaknya. Dan dua-duanya nggak ada yang ketinggalan. Perhatikan hari ini, Tuhan pegang mulutku, urapi hidupku, supaya perkataanku adalah perkataan yang seirama dengan surga. Amin. Sebelum itu engkau alami, jangan banyak berharap perubahan hidup terjadi dalam hidupmu. Saya belajar, Joshua belajar. Tapi kalau belajarnya pakai operasi segala kan terlalu ngeri, saudaraku ya. Amin. Saya bilang, Jos, untuk membuat kamu percaya kamu sembuh, kita harus ke Penang berkali-kali, kita harus keliling istana kerajaan Thailand bolak-balik. Kamu pikir ini bayar nggak? Ya bayar, tapi kan untung ada sponsornya. Kalau enggak kan repot. Saya tanya sama sponsor, saya tanya sama, ini bayar berapa? Pak Ardian, udah bayar. Sudah ada yang bayar, tinggal jalani aja. Saya pikir ini yang bayar yang kasihan sebenarnya. Hanya Tuhan itu baik ya. Tadi pas makan di situ, saya bilang, udah lantai 1 aja. Sama Pak Hendro ditraktir makan. Lantai 1 aja, justru belum lantai atas aja. Saya bilang, lu dulu setiap kali lihat tangga lu grogi, sekarang malah minta naik tangga, saudara. Saya mau kasih tahu saudara, Alkitab mencatat, saudara dan saya adalah bukti kebenaran itu. Amin. Pada saat Roh Kudus turun atasmu, Dia akan mengubah cara bicara kita. Bukan cara biasa, tapi cara ilahi. Saya tidak mau kesaksian terlalu banyak, habis waktunya. Ini nggak bicara tentang pelayanan. Di dalam bisnis, dalam pekerjaan. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, sama, saudaraku. Saya singkat cerita. Pada saat pandemi ada banyak orang kehilangan aset. Kehilangan aset. Saya mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya bilang, Tuhan, Engkau bisa bawa setiap anak-anak-Mu berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Di atas ketidakmungkinan. Dimulai dari perkataan kita. Roh Kudus malam hari ini, Dia ingin mengurapi engkau. Apa yang terjadi di loteng Yerusalem terjadi hari ini. Dan pada saat itu terjadi dalam hidup engkau, melihat bagaimana perubahan-perubahan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Saya minta pemusik-pemuji boleh kembali. Kita percaya kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Engkau luar biasa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian, silakan. Ada pujian yang Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Yesus. Rohmu
pujian ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, Saya serahkan kepada Ibu Gembala. ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari, jangan ada yang berdiam diri. Mari sembah Dia. Yang belum bisa berbahasa lidah bisa menyembah dengan haleluya, haleluya. Masuki hadiratnya. Dia ada di sini. Kita sudah mendengar firman-Nya. Percaya saja. Yang diperlukan adalah percaya saja. Minta dibaptis oleh Tuhan Yesus dengan Roh Kudus. Dia yang akan membaptis engkau. Ini ya para lamakamasé, sikara pakara lakayamu. Haleluya. Ya dalam kata karama sikara la bara 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 bara. Sikara la kata karama sikara la bara 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 bara. Siara la pakara bara. Masuki hadiratnya pribadi, lepas pribadi. Tidak usah hiraukan kanan kiri, tetapi engkau katakan pada Tuhan, engkau ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Engkau rindu dibaptis oleh Roh Kudus. Bagi yang belum pernah dibaptis oleh Roh Kudus, bagi yang sudah pernah dibaptis oleh Roh Kudus, minta dipenuhkan. Penuhi Tuhan, penuhi. Minta ampun atas dosa tidak percaya. Kalau engkau tidak percaya, maka itu adalah dosa. Pakara engkau percaya, jangan menjadi tidak percaya.
Ambil waktu sejenak untuk fokus kepada Tuhan. Mari mulai berbahasa dengan bahasa yang tidak dimengerti manusia. Katakan di dalam doamu dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bagi yang rindu untuk didoakan, mari maju ke depan. Bagi yang rindu untuk ditolong, didoakan, maju ke depan, silakan. Baik yang sakit, baik yang rindu untuk berbicara bahasa lidah, hamba-hambanya ada di sini. Ayo maju dan tolong hamba-hambanya bisa mendoakan. Maju. Mari saya undang. Saat ini Roh Kudus hadir di sini. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Percaya saja. Mari yang pengen bisa berbahasa lidah, mari maju ke depan. Urapan Allah. Urapan Allah. Kita minta urapan dari Tuhan. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancuran setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan Allah terjadi tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Mari persilakan hamba-hambanya dapat melayani mereka yang sudah maju ke depan. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada hamba Tuhan bisa membantu di belakang yang didoakan. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar
Mari maju yang lain. Berapa kata karama sikara lapakara pakara pakara. Yud, ayo maju Yud. Ora pakara 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 pakara. Yang kemarin belum dilayani silakan. Mari saudara. Sikara lapakara pakara masikara lapakara pakara mengalami lawatan Tuhan. Kau tidak boleh malu. Terima urapan baru yang membuat kamu kuat, yang membuat kamu melihat dengan mata rohani. Terbuka mata rohani. Lepas segala kekhawatiran di dalam hidup. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pengen ngomong haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, pada Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima urapan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Di hati yang baru, di hati sukacita dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ora pakara 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 terus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus kuasa Roh Kudusnya.
Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah malam hari ini. Besok ada Bapak Ardian jam pertama, jam kedua Pak Henry. Juga ada lawatan Roh Kudus ya. Silakan hadir, jangan lewatkan satu kali pun ya. Karena Roh Kudus mau berkarya dalam hidupmu, mengurapi engkau sehingga engkau berkemenangan. Amin. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Terima kasih Tuhan, engkau sudah melawat kami, bahkan mengirim hamba-Mu dari Palangkaraya bersama Joshua, anaknya yang punya kesaksian dahsyat. Engkau punya mujizat Tuhan Yesus, mujizatnya tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ampuni kami yang kurang percaya, ampuni kami yang tidak percaya. Tetapi biarlah mulai malam hari ini kami percaya bahwa Engkau sanggup melepaskan kami dari segala sakit penyakit, dari segala kesulitan ekonomi, dari segala masalah. Maka kami malam hari ini memutuskan untuk memandang kepada Yesus, untuk memandang kepada Roh Kudus. Karena kami tahu Immanuel, Allah bersama dengan kita. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberikan engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Percaya saja.